Halo Sobat Kontan, kembali lagi dengan Yuli di sini di segmen Cuan Mantap. Kali ini Yuli ditemani oleh Pak Gilman P. Nugraha selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia. Halo Pak Gilman. Halo, selamat Apa pagi. kabar? Kabar baik. Pak Gilman, sebagai direktur yang udah melanglang buana nih di berbagai industri, pertama kali kenal belajar investasi dari mana sih? Sebenarnya kalau belajar investasi, belajarnya udah dari zaman kuliah ya, universitas negeri, tapi memang lebih banyak yang terkait dengan ekonomi pertaniannya lah ya. Jadi waktu itu saya mulai belajar yang terkait dengan investasi. Investasi mulai dikenalkan pertama kali pasti yang terkait dengan banking lah ya, ada deposito, terus naik ke ada reksadana ya, dan ada saham, ya, ada juga obligasi. Ya, itu memang kita pelajari sejak zaman kuliah. Tapi kalau ditanya baru menerapkan kapan untuk investasi, justru ini bukan pas zaman kuliah ya, karena kuliah mungkin uang kita terbatas. Walaupun sekarang saya happy juga nih, banyak teman-teman mahasiswa ataupun SMA nih udah mulai punya saham atau punya reksadana. Zaman saya itu waktu itu mungkin pembukaannya masih sangat mahal. Waktu itu kalau buka rekening saham aja itu sekitar 25 juta. Tahun 2003 baru mulai berinvestasi, ya pasti pas saat kita punya duit dong ya, pas sudah banyak duit lebih, di mana karir kedua saya, karena karir kedua saya kan di Bursa Efek Indonesia ya. Cuma memang itu saya belum boleh beli saham. Jadi investasi saya mulai dari hal yang simpel, yaitu adalah reksadana dan juga obligasi. Obligasi untuk kita individual itu menarik tuh, ada obligasi negara kan, jadi nggak usah neko-neko. Misal mau obligasi perusahaan swasta ya silakan. Kalau saat itu the secured alternatif salah satunya adalah obligasi negara atau yang namanya ORI. ORI kan udah lama ada ya. ORI, terus ada sukuk retail juga, ada sukuk tabungan, ada namanya saving bond retail atau SBR. Jadi 4 instrumen obligasi negara tuh saya pernah beli gitu ya. Terus ditambah lagi reksadana. Reksadana awal-awal sih reksadana pasar uang ya, cuman karena kan biasanya imbasnya nggak terlalu besar lah ya, kecil. Cuma saya ngeliat, oh ya nih ada fixed income yang lumayan lebih tinggi. Fixed income tuh reksadana pendapatan tetap gitu ya. Terus ada yang terkait juga reksadana saham ya, karena waktu itu saya tidak dimungkinkan untuk punya saham secara langsung karena nggak boleh. Jadi cuman bolehnya adalah di obligasi dan juga di reksadana pada saat itu. Kalau yang lain-lain investasi di mana? Oh, ada lagi misal kita emas batangan, emas yang bisa digigit ya. Bukan kayak dulu kan sempat ada banyak tertipu adalah misal emas kontrak-kontrak emas palsu gitu ya. Karena kan kalau emas yang benar 24 karat memang dia nggak terlalu stiff, bukan yang keras banget gitu ya. Misal yang satuan kecil ya, 2,5, 5 atau 10 gram. Itu paling sering saya kalau punya duit sedikit beli itu, karena 3 ukuran itu yang paling liquid ya. Paling liquid artinya apa? Liquid itu gampang dijual lagi. Jadi itu mungkin waktu zaman itu ya, tahun-tahun 2012 ke atas lah, baru berlanjut untuk investasi saham secara langsung saat saya keluar dari regulator. Waktu itu barulah mulai punya saham secara langsung, karena waktu itu mimpinya udah lama gitu ya. Aduh, saya pengen deh punya saham secara langsung, tapi pekerjaan saya tidak memungkinkan. Waktu saya bekerja di sekuritas, saya lebih dalam lagi untuk mempelajari saham gitu ya. Jadi tahu triknya, fundamental analisis, technical analisis, ngelihat siklus harga dan sebagainya. Jadi lebih pede lagi punya saham. Ya, akhirnya presentasi investasi saya mulai berkembang ke saham secara langsung ya. Yang lainnya masih, cuman growth-nya lebih tinggi di saham secara langsung. Itu sih yang saya lakukan. Prinsipnya kalau buat saya sendiri adalah don't put your eggs in one basket gitu ya. Ini terdengar klasik, tapi mau dilakuin pasti susah. Karena kadang-kadang kalau kita ngeliat opportunity, wah nih, opportunity saham bagus, apa saya jual aja ya, obligasi, reksadana masuk semua di saham. Itu godaannya di situ tuh. Ya, atau kebalikannya mungkin ada, wah ini saham lagi jelek, mau ke obligasi lagi aja semua deh. Gitu ya. Jadi ada godaannya yang kadang-kadang seperti itu. Padahal prinsipnya good and bad selalu ada gitu ya, atau kondisi baik dan kondisi buruk. Jadi tetap harus prinsipnya di semua tempat harus ada. Waktu itu sempat, oh ini emas jelek nih, turun terus. Tapi saya tetap beli emas karena saya pikir itu sesuatu yang bisa disimpan. Nah, berasanya baru sekarang ternyata harganya dari saya dulu beli sampai sekarang tuh udah sangat jauh sekali gitu. Jadi tetap harus stick sama to that prinsip, sehingga kalaupun ada resiko di satu instrumen tertentu, minimal di instrumen lain bisa membuffer resiko tersebut. Nah, gimana cara Bapak bisa stick sama rules itu, Pak?
harus keras sama diri sendiri dan kita harus sering baca juga. Manajer investasi sekelas dunia juga nggak pernah kok yang tiba-tiba all in ke satu instrumen, ya nggak? Iya, betul. Ya kan? Manajer investasi kelas dunia. Jadi kita juga harus mikirnya jadi kayak manajer investasi kelas dunia dong. Jadi kita juga nggak all in one instrument karena pasti akan selalu ada resiko gitu ya. Kalau all in ternyata benar, kalau all in ternyata enggak, ya itu kan jadinya akhirnya jadi gambling, ya kan? Itu yang nggak boleh. Saya juga kan prinsipnya kan kalau bisa kita tetap don't put your eggs in one basket. Buat saya sih isu syariah modal ya. Artinya kan kita memperhitungkan semua resiko, kita menyebar di berbagai instrumen sehingga kalaupun ada yang satu ternyata hilang atau nggak rusak ya investasinya, minimal yang lainnya akan membuffer. Berarti itu diversifikasi itu salah satu manajemen risiko juga ya, Pak? Diversifikasi itu salah satu manajemen risiko, benar. Dan itu akan berasa saat kayak terjadi krisis atau apa tuh berasa sekali. Ya, waktu krisis misal sahamnya turun, tapi kan kita di tempat yang lain naik nih, emas, ya kan, terus propertinya misal atau enggak ditambah lagi sama reksadana tertentunya naik ternyata gitu ya. Jadi yang kayak gini akan ada balancing ya, balancing. Jadi nggak semua orang apes kok gitu ya, nggak semua orang juga untung terus. Makanya yang penting adalah memanage keapesan dan keuntungan itu. Pak, boleh kasih pesan-pesan ke teman-teman kontan nggak sih, apalagi yang baru mulai belajar investasi nih Pak? Hal apa sih yang harus dipegang sebagai investor pemula nih? Investor pemula pastinya kita punya keterbatasan dana ya. Kadang-kadang kita mikir, wah dana kita kecil gitu ya. Tapi tetap kita harus bisa untuk segregasi investasinya gitu ya. Terus sekarang udah murah kan? Sekarang kalau kita bicara obligasi, zaman saya dulu minimal 5 juta, sekarang udah minimal 1 juta. Ya kan? 1 juta. Ya kan? Itu. Terus saham, zaman saya dulu minimal buka rekeningnya 25 juta. Yes, banyak saham harganya 100 lah, 500 lah, segala macam. Kita bisa beli banyak saham, tapi kan permulaan awalnya 25 juta. Sekarang buka rekening cuma 100 ribu, udah bisa gitu ya. Terus beli reksadana juga sama, dari mulai 100 ribu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tidak mendiversifikasi ya. Kalaupun kita punya duit kecil nih, misal sebagai pemula saya punya duit cuma 5 juta atau nggak 10 juta ya, atau ngasih bonusan tahunan, biasa baru karyawan awal dapat bonus pertama tuh kan happy tuh, ya kan, nilainya nggak seberapa tapi kok bisa diinvestasiin terus diversifikasi itu lebih bagus gitu. Yes, di awal mungkin kita tidak akan berasa ya, atau nggak berasa lama nih untungnya, tapi trust me, lesson itu akan dibawa sampai nanti kalian udah investasi belasan tahun, puluhan tahun, dan nanti akan balik lagi ternyata oh emang diversifikasi itu udah paling benar buat saya untuk manage risiko gitu ya. Yang penting kuncinya diversifikasi walaupun jumlahnya kecil. Karena sekarang semuanya udah murah gitu ya. Makanya kan kalau punya duit 5 juta mungkin 1 juta di obligasi misal gitu ya. Terus ada saham mungkin punya 2 juta tapi cuma ada di 1 atau 2 saham, sisanya ada di reksadana. No worries, yang penting prinsip diversifikasinya dipegang. Nanti kalau ada punya duit tambahan baru nambah lagi kan di masing-masing instrumen. Jadi penting modalnya tuh udah ada di masing-masing instrumen dulu. Oke, terima kasih Pak Gilman udah mau sharing nih tips-tipsnya buat teman-teman investor. Nah, teman-teman sobat kontan, siapa tahu nih tipsnya dari Pak Gilman bisa diterapkan, apalagi yang mulai merintis. Jadi mulai diversifikasi kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting udah mulai ya Pak. Yang penting prinsipnya dulu ya. Betul. Dan itu akan jaga kita punya mentality of investment. Oke, nah sampai jumpa di video berikutnya. Sekian segmen Cuan Mantap kali ini.